Saat ini Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Alvin Wahyu Yulianto. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengecek lokasi penyerangan dan pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Jalan Dahlan Raya, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Minggu 20 April 2025 sore. Pantauan di lokasi, Komisioner Kompolnas yakni Khairul Anam dan Supardi Hamid meninjau tempat kejadian perkara atau TKP, didampingi oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnu Masih. Halo Rifki. Halo, selamat siang. Baik, Rifki bisa dijelaskan seperti apa tinjauan dari Kompolnas di TKP lokasi penyerangan massa terhadap 3 mobil polisi saat penangkapan Ketua Ormas di wilayah Cimanggis, Depok? Baik, Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, terkait kasus penyerangan dan pembakaran 3 mobil milik anggota Satreskrim Polres Metro Depok. Pihak Kompolnas langsung melakukan cek TKP, tepatnya di wilayah Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Minggu 20 April 2025 kemarin, di mana dalam tinjauan tersebut Kompolnas didampingi oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras beserta jajarannya turun langsung ke gerbang lokasi Kampung Baru, di mana di gerbang tersebut awalnya 3 mobil anggota Satreskrim Polres Metro Depok sempat tertahan hingga akhirnya diserang oleh massa dan 1 diantaranya terbakar. Lewat portal Kampung Baru, lalu pihak Kompolnas dan jajaran kepolisian sempat menyusuri pemukiman warga, namun saat mendatangi masyarakat di sekitar, anehnya memang tidak ada satupun warga yang bersedia memberikan keterangan. Bahkan pantauan di lokasi sendiri, warga yang ditemui dan dicoba ditanya oleh Komisioner Kompolnas Anam, mereka ada satupun yang dapat memberikan keterangan. Selain itu, warga juga banyak mengaku bukan warga sekitar. Bahkan ketika sampai di TKP penangkapan TS, ada 1 orang warga yang sedang mengurusi beberapa anjing. Lokasi tersebut merupakan awal mula penangkapan TS. Namun saat ditanya oleh Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, warga yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut mengaku tidak mengetahui sama sekali kronologi maupun kejadian penangkapan TS hingga berujung penyerangan anggota polisi. Warga yang ditemui bahkan mengaku baru saja datang dari Jawa atau dari kampung. Anam sendiri menaruh kecurigaan bahwasanya ada yang ditutupi oleh warga tersebut. Demikian terkait dengan kunjungan Kompolnas. Baik, Ibnu, ini terkait Kompolnas disebut juga telah mengeluarkan ultimatum bagi para pelaku penyerangan dan pembakaran 3 mobil polisi, di mana mereka diminta untuk kooperatif begitu ya, karena Kompolnas menyebutkan telah menemukan dugaan para warga ini dikonsolidasi untuk melakukan penyerangan. Seperti apa lebih lengkapnya, Ibnu? Ya. Usai melakukan pengecekan TKP, karena memang pada pengecekan TKP kemarin, warga tidak mau memberikan keterangan atau penghuni di Kampung Baru tidak memberikan keterangan, akhirnya Anam selaku Komisioner Kompolnas memberikan ultimatum agar para pelaku bersikap kooperatif untuk menyerahkan diri baik ke Polres Metro Depok, ke Kompolnas ataupun ke Polda Metro Jaya yang saat ini memang menjadi wewenang Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut. Selain untuk para pelaku, Kompolnas juga menghimbau masyarakat yang tinggal di lingkungan Kampung Baru, bagi masyarakat yang memang mengetahui informasi tersebut agar bersifat kooperatif untuk memberikan keterangan di baik ke Kompolnas maupun ke pihak kepolisian.
Jika warga ingin memberikan keterangan, Kompolnas akan menjamin keamanan maupun menjamin secara hukum. Kalau memang para pelaku ini tidak mau menyerahkan diri, maka Kompolnas meminta agar pihak kepolisian menegakkan hukum setegas-tegasnya. Bahkan Anam selaku komisioner Kompolnas menegaskan negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Baik, rekan Rifki, terkait tadi informasi yang sempat disebutkan oleh rekan Rifki bahwa warga sekitar ini diduga yang terlibat dalam penyerangan dan pembakaran mobil polisi dari anggota Polres Metro Depok ini bukanlah warga sekitar. Ini informasi apa yang ditemukan Kompolnas di lokasi kejadian, rekan Rifki? Baik, Tribuners, adapun pihak Kompolnas sendiri usai melakukan cek TKP menemukan dua peristiwa. Peristiwa pertama berada di TKP penangkapan tersangka TS. TS sendiri merupakan tersangka atas pidana kepemilikan senjata api serta perbuatan tidak menyenangkan. Di lokasi penangkapan TS sendiri memang pihak Kompolnas menemukan ada semacam penggiringan massa, diduga kuat massa tersebut memang bukan warga sekitar, melainkan kelompok. Memang beredar isu sebelumnya, menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Depok sendiri, TS sendiri merupakan tokoh semacam organisasi masyarakat, meskipun pihak kepolisian sendiri tidak menjelaskan secara pasti ormas apa yang disebut. Dan peristiwa selanjutnya yakni ada di gerbang pintu keluar dari cukup panjang antara TKP pertama penangkapan TS juga lokasi gerbang ataupun portal di Kampung Baru. Dengan demikian, pihak Kompolnas menyimpulkan tidak mungkin masyarakat sekitar yang melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian. Pasalnya, pihak kepolisian sendiri saat melaksanakan tugasnya sudah mendeklar ataupun menjelaskan bahwasanya mereka merupakan pihak berwenang yang sedang bertugas untuk menangkap TS. Untuk itu, Anam selaku komisioner Kompolnas menyimpulkan bahwasanya kelompok massa melakukan penyerangan terhadap anggota Satreskrim Polres Metro Depok merupakan kelompok simpatisan dari tersangka TS itu sendiri. Baik. Rekan Rifki, terima kasih banyak atas laporannya. Kita tunggu update selanjutnya seperti apa dan kabar terbaru Tribuners ini pihak Polda Metro Jaya juga telah menetapkan jumlah tersangka di mana sebelumnya 2 orang ditetapkan tersangka dan hari ini pada Senin 21 April 2025 Polda Metro Jaya menambahkan 3 orang tersangka. Jadi total sementara 5 orang dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyerangan dan pembakaran mobil Polres Metro Depok, Jawa Barat. Iya, tadi di Mapolres kami diterangkan satu kondisi ya, bagaimana mulai dari peristiwa awal jemput di sini sampai ke portal sana. Yang kami bayangin awalnya jaraknya pendek, situasinya mengkonsolidasi banyak orang. Ternyata enggak, ini rumahnya ternyata jauh sekali. Artinya memang apakah yang melakukan perlawanan ya terhadap upaya hukum itu adalah masyarakat sekitar, sepertinya kok enggak ya. Jadi ada 2 peristiwa yang ada di portal sama peristiwa yang ada di sini. Nah, ketika ada perlawanan terhadap penegakan hukum, kalau bahasa kerennya itu obstruction of justice, ya kemungkinan besar memang dilakukan oleh komunitas yang sangat dekat dengan TS tersebut. Nah, itu penting itu soal obstruction of justice, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, sampai di sana, kami tadi di portal nanti bisa kita cek juga, karena kami juga tadi lihat video ya, itu memang ada upaya untuk mengkonsolidasi warga walaupun tidak maksimal. Nah, ini sebelum ada pembakaran ya, itu saya kira memang warga sini juga tahu mana yang petugas kepolisian, mana yang tindakan di luar kepolisian. Kalau lihat sampai
TS dibawa ke Depok. Nah, yang kedua yang juga penting adalah ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya kok. Bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya ya dengan jalan yang model kayak begini ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh di situ. Itu peristiwa pertama sampai di portal. Nah, nanti kita akan dalami di portal karena di portal Anda rekan-rekan kepolisian dapat video ya memvideokan peristiwa itu sehingga jelas apa yang terjadi, siapa yang terlibat dan sekali lagi kita mohon ayo kita jaga kondisivitas wilayah ini dan rekan-rekan yang ada dalam video tersebut yang merasa terlibat di sana datang ke Polres secara kooperatif itu jauh lebih bagus. Dan kami juga komitmen sama Pak Kapolres ya kalau itu akan dilayani dengan bagus dan kami akan pastikan prosesnya juga sesuai dengan prosedur. Kompolnas akan masuk di ruang itu. Yang paling penting biar ini tidak kemana-mana, beda antara masyarakat ya sekitar dalam tanda petik dengan masyarakat yang memang mendukung TS ini. Karena kami diceritakan kenapa kok bisa banyak orang di portal sana. Salah satunya memang dari sini memang sama motor, di kontrol motor dan sebagainya. Mungkin. Dan kalau jalan kaki kayak kita ngos-ngosan. Kalau pakai mobil kayaknya enggak. Makanya pakai motor itu mungkin. Jadi dari sini banyak begitu. Nah itu ya spesifik kelompoknya. Tidak kelompok yang masyarakat sekitar yang mendukung tidak. Gitu. Jadi itu berbeda antara reaksi masyarakat yang mungkin nggak tahu apa-apa dengan orang yang mungkin mengenal TS ini dan memberikan reaksi terhadap aksi dari kepolisian. Nah, jenis yang kedua ini yang masyarakat yang tahu temannya TS memberikan reaksi terhadap aksi kepolisian, kita harap untuk lebih kooperatif ya, datang ke Polres maupun ke Polda karena kasusnya dipegang Polda ya. Dipegang Polda untuk bisa memberikan informasi dan sebagainya. Semakin Anda kooperatif semakin bagus bagi kita semua termasuk juga bagus bagi Depok. Kalau enggak ya penegakan hukumnya kami minta tegas gitu. Karena sekali lagi penegakan hukum tidak boleh kalah dengan apapun. Ya, kalau ada polisi salah ya kita evaluasi. Tapi prinsip dasarnya penegakan hukum tidak boleh kalah oleh siapapun. Karena kalau penegakan hukum kalah oleh siapapun, termasuk oleh tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya, yang terjadi adalah negara ini bubar. Karena negara ini basisnya adalah negara hukum. Gitu. Ya, apakah Kompolnas akan meminta keterangan dari warga atau sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa, Pak? Kami telusurin, tadi saya tanya itu. Saya kira bapak-bapak yang tadi ngurusin binatang tadi, saya kira tahu. Tapi ternyata beliau katanya tidak tahu. Gitu. Jadi siapapun yang juga mau ngasih informasi kepada Kompolnas, kami sangat terbuka. Kami datang ke sini juga bisa lihat situasinya dan berinteraksi langsung apa yang terjadi. Tentu hari ini kami menerima kehadiran beliau dari Komisioner Kompolnas. Kami sangat mengapresiasi karena dari beliau mensupport kita dari jajaran kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam ini, melakukan kekerasan apalagi pada saat petugas kepolisian menegakkan aturan hukum. Tentu sampai dengan saat ini dalam proses penyidikan yang berjalan ada 2 tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Nanti secara lengkap akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tapi yang jelas bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Negara kita negara hukum, tentu ini yang harus dipatuhi. Dan kami berharap siapapun yang mungkin mengetahui saat peristiwa itu, silakan kami terbuka untuk menerima informasi apapun, mungkin bisa ke kami atau bisa ke Kompolnas. Terima kasih. Nanti perkembangan lebih lanjut akan
disampaikan. Dua pelaku itu yang melakukan pengrusakan atau seperti apa, Pak? Ya, dua yang terindikasi ya, sudah dilakukan penahanan di Polda. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya secara detail. Apabila ada perkembangan nanti akan kami sampaikan. Apakah ada Tentu, bertambah tersangkanya, Pak? Ya, seperti itu? tentu dari hasil pemeriksaan tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak menutup kemungkinan tersangka yang lain akan bertambah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.